Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana Syekha Fatimah, NPM 19753519 dari MI3A. Saya akan mendemonstrasikan paket tracker 355 Investigate DTCP IP and OSI Models in Action. Saya akan memasukkan user profile dan email. Packet tracer investigate DTCP IP and OSI models in action. Selidiki model DTCP IP dan OSI dalam tindakan. Instruksi part yang pertama, examine HTTP web traffic. Periksa HTTP web traffic-nya. Step yang pertama, switch from real-time to simulation mode. Click the simulation mode icon to switch from real-time mode to simulation mode. Select HTTP from the event list filter. HTTP may be already be the only visible event. If necessary, click the Edit Filters button at the bottom of the simulation panel to display the available visible events. Toggle the Show All None checkbox and notice how the checkbox switch from unchecked to checked or checked to unchecked, depending on the current state. Check the Show All None checkbox until all boxes are clear. And then select HTTP from the MESC tab of the Edit Filter window. Click the X ini tanda silang close in the upper right-hand corner of the window to close the Edit Filters window. The visible event should now only display HTTP. Oke, kita masuk ke ini perintahnya suruh masuk ke simulation. Nah, di sini event list filter visible eventsnya HTTP. Kita show, dan kita edit. Perintahnya tadi disuruh edit filters, kita show lagi. Maka di sini event list filters visible eventsnya muncul semua, dan di bagian sini checklist semua. Show again, kita masuk ke MESC checklist bagian HTTP, kita close. Maka di sini event list filters visible eventsnya HTTP. Lanjut, step kedua.
Generate web HTTP traffic. Hasilkan lalu lintas web HTTP. Click web client in the far left pane. Sebelumnya, atas ini, saat ini panel simulasi kosong. Simulasi panel ini kosong. Ada 5 kolom yang terdaftar di bagian atas dalam peristiwa dalam panel simulasi. Saat lalu lintas dibuat dan dilalui, peristiwa muncul di daftar. Server web dan client web ditampilkan di panel kiri. Di panel kiri ini, the panel atau panel dapat disesuaikan dalam ukuran dengan melayangkan di sebuah scroll bar yang menyeret ke kiri atau ke kanan ketika dua berkepala muncul panah. Jadi ini nanti bakal ada panahnya ya guys. Lanjut, klik web client in the far left pane. Click the desktop tab and click the web browser icon to open it. In the URL field, enter. Saya akan copy linknya, URL-nya, and click go. Because time in simulation mode is event-driven, you must use the capture or forward button to display network events. The capture forward button is located at the left-hand side of the blue band that is below the topology window of the 3 buttons there. It is the one on the right. Jadi di sini ini nanti yang nih capture forwardnya tuh yang ini. Kita masuk ke web client dulu. Untuk ke web browser, ini ke desktop, pilih web browser, salin URL tadi, kita klik go. Nah, di sini belum ada apa-apa. Lanjut, click capture or forward 4 times. There should be 4 events in the event list. Kita ya capture forward. 1, 2, nih web client ke web server, yang kedua, yang ketiga web server ke web client. Di sini akan ada 1, 2, 3, 4. There should be 4 events in the event list. Jadi di sini ada 4 event list. Kita buka nih. Look at the web client web browser page. Did anything change? Kita lihat. Ada ternyata di sini web server. You have successful access the home page for web server. Kita close. Ensure that the OSI model tab is select. Dulu. Click the first colored square box under the event list type column. It may be necessary to expand the simulation panel or use the scroll bar directly
below the event list. Jadi klik kotak persegi berwarna pertama di bawah kolom daftar acara. Jenis mungkin perlu untuk memperluas panel simulasi atau menggunakan bilah gulir langsung di bawah daftar acara. Klik ini. The PDU information at device web client window display. In this window, there are only two tabs, OSI model and outbound PDU details. Because this is the start of the transmission, as more event as explained, there will be three tabs displayed and at table for inbound PDU details when an event is the last event in the stream of the. Jadi the PDU information pada perangkat web silence ini menampilkan jendela. Di jendela ini ada dua, OSI model sama outbound PDU details. Nah, lanjut. Ensure that the OSI model tabs in select. Under the outliers column, click layer 7. What information is listed in the numbered step directly below the in layers and outliers box for layer 7? Ini the HTTP hasilnya ya. HTTP client sends a HTTP request to the server. Lanjut, what is the port value for layer 4 under the out layer column? Apa DST pelabuhan nilai untuk layar 4 di bawah layer out column? Nih, 80. Lanjut, what is the IP value for layer 3 under the outlier columns? Apa DST nilai IP untuk layer 3 di bawah kolom outlier? Layer 3 outlier nih. 192, 168, 1254. What information is displayed at layer 2 under the outliers columns? Informasi apa yang ditampilkan di layar 2 di bawah kolom outlier? Layar 2 Ethernet 2 header 006047CA 4DEE. Ini dan ini nih Ethernet 2 header dan alamat MAC masuk dan keluar. Klik the outbound PDU details tab. Informasi listed under yang tercantum di bawah format PDU mencerminkan lapisan dalam model TCP/IP termasuk catatan ini
Informasi yang tercantum di bawah Ethernet 2 bagian dari output detail PDU tab memberikan informasi lebih rinci daripada yang terdaftar di layar 2 pada OSI model tab. The output rinci PDU menyediakan lebih deskriptif dan informasi rinci nilai di bawah DST MAC dan RSI MAC. Dalam bagian Ethernet 2 dari PDU details muncul tab model OSI di bawah layer 2 tetapi tidak teridentifikasi seperti itu. Terus lanjut. What is the common information lesson? Apa informasi umum tercantum di bawah IP bagian detail PDU? PDU. Dibandingkan dengan informasi yang tercantum di bawah OSI layer tab, dengan lapisan manakah ini terkait? Jawabannya itu RSI port dan DST port pada layer 4, layar keempat. Lanjut. What is common information lesson under the TCP section of PDU details as compared to the information lesson under the OSI model tab, and with which layer is associated? Apa hosti terdaftar di bawah HTTP bagian dari rincian PDU dengan lapisan apa informasi ini dikaitkan dengan tab model OSI? Kita lihat HTTP request nih di paling bawahnya, host www OSI local except connecting close. www ini alamat URL www OSI lokal ini lapisan 7. Lanjut. Click the next color square box under the event list. Type column only layer 1 is active, not grayed out. The device is moving the frame from the buffer and placing it onto the network. Kita klik kotak selanjutnya. Hanya ada di sini, nanti akan hanya ada satu layar yang aktif. Nah, di sini layar 1. Ini juga ada 2, ada output-nya. Lanjut. Comparing the information display. Maju ke ini. Maaf. Kelewatan yang ini. Advance to the next HTTP. Maju ke kontak jenis HTTP berikutnya dalam daftar acara dan klik event list. Dan klik kotak persegi berwarna. Jendela ini berisi in layers dan out layers. Kita masuk kotak selanjutnya. Nah, di sini ada in layers dan out layers. Perhatikan arah panah tepat di bawah kolom in layers.
Nih. Layers itu menunjukkan ke atas, menunjukkan arah perjalanan data. Kulir melalui lapisan ini dengan mencatat item yang sebelumnya dilihat di bagian atas kolom. Panah menunjukkan ke kanan. Ini menunjukkan bahwa server sekarang mengirimkan informasi ke client. Compring. Membandingkan informasi yang ditampilkan di kolom dalam lapisan dengan yang ada di kolom lapisan luar. Apa perbedaan utamanya? Ini yang di in layers-nya. Ini yang di out layers-nya. The RNC dan DST port. Ini. RNC dan DST IP dan alamat MAC yang tertukar. Kalau di sini TCP SRC portnya 1025, di sini 80, di sini DST portnya 80, di sini 1025. Matchnya juga tertukar. Lanjut. Klik detail PDU. Masuk ke keluar tinjau detail PDU. Ini detail PDU. Di sini ada international IP, TCP, dan HTTP response. Setelah itu kita keluar, kita masuk, dan klik kotak persegi berwarna terakhir di bawah kolom info. How much tabel are displayed with this event explain? Berapa banyak tabel yang diputar dalam acara ini? Jelaskan. Hanya 2. Satu model OSI model, dan satunya detail PDU masuk karena ini adalah perangkat perintah. Part 2. Display elements of the TCP/IP protocol suite. Elemen tampilan yang TCP/IP protocol suite. Step pertama, view additional event. Lihat acara tambahan. Close any open PDU information window. In the event list filters visible event section, klik all none. Jika peristiwa tambahan what additional event tipe. Jika peristiwa tambahan apa yang ditampilkan, kita klik event list filter. Ini close. Kita klik show all. Oke. Nah, di sini jadi banyak. Tipenya ada DNS, ARP, TCP, HTTP. Jenis peristiwa apa tambahan yang ditampilkan? Bergantung pada apakah ada komunikasi yang terjadi sebelum mulai simulasi asli. Sekarang harus ada entry untuk APR, DNS, dan HTTP. Ada kemungkinan bahwa entry ARP mungkin tidak ditampilkan, tergantung pada apa yang
mungkin telah dilakukan siswa sebelum masuk ke mode simulasi. Jika aktivitas dimulai dari awal, semua itu akan dicantumkan. Entry extra this extra entry play various roles within the TCP/IP suite address resolution protocol ARP request MAC address for destination host. Entry extra ini memainkan berbagai peran dalam rangkaian TCP/IP. Address Resolution Protocol ARP meminta alamat MAC untuk host tujuan. DNS bertanggung jawab untuk menggabungkan nama, misal ini tadi yang ini menjadi alamat IP. Peristiwa TCP tambahan bertanggung jawab untuk menghubungkan, menyetujui parameter komunikasi, dan memutuskan seksi komunitas. Lanjut aja ya, kita ke yang C. Click the first DNS event in the type column. Klik acara DNS pertama. Ini ya, kita klik. Jelajahi tabel model OSI atau OS model dan PDU detail atau outbound PDU detail, dan catat proses enkripsi. Saat ini kita melihat tab model OSI dengan layar 7 disorot. Deskripsi tentang apa yang tercantum langsung di bawah lapisan dalam dan lapisan luar. Informasi ini sangat berguna untuk membantu memahami apa yang terjadi selama ini. Klik the outbound PDU details tab. Klik tab detail PDU keluar. Informasi apa yang tercantum dalam nama bidang? Informasi apa yang tercantum dari nama bidang in the DNS query section. Jadi di DNS query itu ada name, www, OSI, lokal, tipe 4, kelas 1, TTL-nya, nya 0. Klik the last DNS info colon square box in the event list. Klik kotak persegi berwarna terakhir info DNS dalam daftar acara. Di perangkat ini manakah PDU ditangkap? DNS yang terakhir ya. Cari DNS yang terakhir. Oh nih di sini. Kita klik. Di perangkat manakah PDU tertangkap di ini ya, web client. Masih sama. What is the verb listen next to address in the DNS answer section of the inbound PDU detail? Klik kotak persegi tadi udah kan. Apa nilai tercantum di sebuah alamat di bagian jawaban DNS pada detail PDU masuk? Nih. 192 168
1254. Address. Tuh. Lanjut. Nih. Find the first HTTP event in the list and check the column squared box of the TCP event intermediate. Kita buka, temukan peristiwa HTTP pertama dalam daftar dan klik kotak persegi berwarna dari peristiwa TCP segera setelah peristiwa ini sorot ke layer 7 dan layer di tab mode close. Kita cari HTTP nih ya, nih HTTP pertama, kita klik layer 4 nih. The numbering list directly below the in layers and out layers. What is the information displayed under item 45? Dalam daftar bernomor tepat di bawah lapisan dalam dan lapisan keluar, informasi apa yang ditampilkan pada butir 4 dan 5? Di sini yang 4 ada koneksi TCP berhasil nih. Coba kita. Empat dan 5. Nah, di bagian sini koneksi TCP yang 4-nya nih, the TCP connection is successful. Dan bagian yang kelima, the device set the connection state to established. TCP mengelola penyambungan dan memutuskan saluran komunikasi bersama dengan tanggung jawab lainnya. Peristiwa khusus ini menunjukkan bahwa seluruh komunikasi telah didirikan. Klik acara TCP terakhir. Kita close ya. Klik the last TCP. Highlight layer 4 in the OSI module tabs. Examine the step listen directly below in layer and out layer. What is the purpose of this event based on the information provided in the last time in the last should be item 4. Nah, di sini the device set the connect state to close. Ditutup. Kita close. Lanjut. Challenge question. Pertanyaan tantangan. Based on, berdasarkan informasi yang diperiksa selama pengambilan paket tracker, berapa nomor port yang didengarkan server web untuk perintah web server. PDU HTTP pertama yang diminta oleh client web atau web client menunjukkan port 80 di bawah port DST lapisan 4. Yang kedua,
What port is the web server listening on for a DNS request? Port apa yang didengarkan server web untuk meminta DNS? PDU DNS pertama yang diminta oleh web client atau client web menunjukkan tujuan lapisan 4 dari port 53. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meminta maaf jika ada kesalahan. See you.